Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah neraca massa dan energi. Di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana neraca energi ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bagaimana fenomena di sekeliling kita itu sejatinya merupakan subjek ya yang kita bisa pelajari tentang neraca energinya. Selain daripada itu, kita juga sudah melihat bagaimana contoh neraca energi dalam konteks keteknikan, ya. Jadi sistem-sistem yang ada di industri pastinya tidak lepas dari analisis neraca energi, ya. Dan itu kita sudah melihat betapa pentingnya Anda sebagai engineers untuk memahami tentang neraca massa dan energi tentunya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang neraca energi, kita perlu mempelajari atau mengetahui beberapa istilah-istilah yang penting yang akan kita gunakan selama kita mempelajari neraca energi, ya, sehingga ketika kita menggunakan suatu istilah, maka definisinya sudah kita sepakati dan sudah merujuk pada satu definisi yang sudah disepakati gitu ya, yang sudah baku. Oke. Nah, untuk sesi ini kita memiliki satu capaian pembelajaran, yaitu Anda sebagai mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan istilah-istilah penting yang kita akan gunakan untuk analisis neraca massa dan energi. Jadi memang tujuan utama dari sesi kali ini hanya mengenalkan kepada Anda semua ya istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam neraca energi. Oke, yang pertama yang berkaitan dengan sistem ya, yang berkaitan dengan sistem. Jadi kalau ini adalah suatu sistem ya yang kita ingin amati dan pelajari, katakanlah dalam bentuk kotak seperti ini ya. Kemudian yang mengelilinginya atau yang melingkupinya itu namanya batas sistem. Ya, dan di luar itu berarti lingkungan, gitu ya. Dan secara formal ya, sistem itu adalah suatu jumlah tertentu zat atau suatu wilayah ruang yang dipilih untuk dipelajari yang dilingkupi oleh batas sistem. Oke. Nah, kemudian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ya, sehingga batas sistem adalah bagian antarmuka antara sistem dan lingkungan yang memisahkan keduanya, yang memisahkan antara sistem dan lingkungan itu dinamakan batas sistem. Batas sistem bisa berupa garis yang real atau yang imajiner, ya, baik sistem itu dibatasi oleh batas yang tetap, yang fix, atau yang berubah-ubah. Oke, sistem itu sendiri dapat kita bedakan menjadi dua, ya, sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, nah untuk kedua sistem ini dimungkinkan adanya pertukaran dalam bentuk energi, baik dalam bentuk kerja, ya, W, atau dalam bentuk panas, Q, ya. Namun, untuk aliran massa itu hanya terjadi pada sistem terbuka. Jadi kalau satu sistem itu memiliki aliran massa, baik keluar masuk atau keluar saja atau masuk saja, maka itu kita sebut dengan sistem terbuka karena ada aliran massa yang melewati batas sistem. Ya. Sedangkan untuk sistem yang tertutup, tidak ada sama sekali aliran massa yang melewati batas sistem. Sekalipun eh, aliran energinya ada. Ya. Jadi sekali lagi, yang membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup itu adalah ada tidaknya aliran massa yang melewati batas sistem. Selanjutnya, ada istilah-istilah yang berkaitan dengan sifat, keadaan, dan fasa dari suatu sistem. Ya. Nah, contoh misalkan sifat. Ya. Sifat itu adalah karakteristik dari sistem yang teramati. Jadi, kalau kita punya sistem dan kita bisa amati sistem itu, kita bisa menentukan sifatnya. Contoh misalkan tekanan. Ya. Tekanannya berapa, suhunya berapa, volumenya berapa, dan komposisinya terdiri dari apa saja. Kurang lebih seperti itu yang kita sebut dengan sifat. Kemudian ada istilah keadaan. Ya, keadaan
itu adalah kondisi sistem yang ditentukan oleh sifatnya. Jadi ada kondisi-kondisi sistem yang ditentukan oleh tekanan misalnya, oleh suhunya, oleh volumenya, oleh komposisinya. Contoh misalkan keadaan itu adalah fasanya misalnya. Sistem itu kira-kira berfasa cair, gas, atau padat. Dan itu ditentukan oleh parameter sifatnya, ya, tekanannya, suhunya, dan seterusnya. Atau misalnya entalpinya, ya, atau energinya berapa. Nah, itu juga bagian dari keadaan suatu sistem, termasuk juga fraksi uapnya. Ya, misalkan ada pembangkit steam gitu ya. Kita ingin tahu kira-kira keluaran dari steam itu berapa fraksi uapnya? Apakah 100% atau masih ada yang berfasa cair dan seterusnya. Itu keadaan. Nah, keadaan sendiri ini banyak contohnya ya. Contohnya misalkan tunak ya, keadaan tunak, yaitu kondisi sistem di mana tidak terjadi akumulasi di dalam sistem. Yang artinya net ya, net perubahan energi sistem itu 0. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang hal itu ya. Dan ini bisa kita lihat dari aliran sistem yang masuk dan keluar ya, aliran masuk dan keluar itu konstan dan sifat dari sistem itu tidak berubah terhadap waktu. Otomatis kondisinya juga tidak berubah terhadap waktu. Jadi keadaan tunak adalah kondisi di mana tidak terjadi akumulasi ya, baik massa maupun energi dalam suatu sistem, yang berarti sistem tersebut tidak berubah terhadap waktu. Sebaliknya, keadaan tak tunak atau kita sebut dengan keadaan transien adalah kondisi sistem di mana terjadi akumulasi, baik akumulasi massa atau akumulasi energi di dalam sistem. Ya, karena akumulasi maka sistem ini berubah terhadap waktu, ya, baik sifat maupun keadaannya. Ini adalah lawan dari keadaan tunak. Kemudian ada istilahnya keadaan setimbang, ya, yaitu kondisi di mana sifat dari sistem tidak berubah, ya, yang menunjukkan keadaan seimbang dari sistem. Kesetimbangan bisa berupa kesetimbangan termal, mekanis, fasa, atau kesetimbangan kimia. Oke, kemudian fasa itu sendiri apa ya? Barangkali kita semua tahu ya, contoh fasa, gas, cair, atau padat. Ya. Nah, secara formal definisinya fasa adalah apa? Pengamatan fisik dari sebagian atau seluruh sistem yang dapat diidentifikasi secara makroskopik. Ya. Sekali lagi, kita kenal ada fasa gas, fasa cair, dan fasa padat. Kemudian ada istilah-istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan proses yang dialami oleh suatu sistem. Ya, ada adiabatik, ada isotermal, isobar, dan isochor. Ya. Mungkin untuk memberikan ilustrasi, kalau kita punya sistem piston seperti ini ya, kalau ini adalah sistem kita, ya, ruangan di dalam sini adalah sistem kita. Maka ketika ada tekanan, ketika ada kerja yang dikenakan ke dalam sistem ini, maka terjadi kenaikan tekanan. Ya. Kenaikan tekanan di sini tentu akan diikuti dengan kenaikan suhu, ya, kenaikan suhu. Nah, kalau sistem ini kita insulasi sehingga tidak memungkinkan adanya panas yang keluar, ya, karena di sini naik suhunya ya, maka ini disebut dengan sistem yang adiabatik, sistem yang tidak mengizinkan pertukaran panas dengan lingkungan. Kemudian untuk yang isotermal, ya, kita gunakan contoh yang sama. Jadi kalau piston ini kita tekan, ya, kita tekan di sini, mestinya tekanannya naik, ya, dan suhunya pun naik, ya. Tekanan naik, suhu naik, sehingga dia ada eksas panas di sini. Dan kalau kita keluarkan eksas panas itu sehingga suhunya tidak berubah, maka itu kita sebut dengan sistem yang isotermal. Sistem tidak mengalami perubahan suhu karena proses tadi. Oke. Kemudian ada istilah isobarik, ya, yaitu kondisi di mana sistem tidak mengalami perubahan tekanan. Contohnya misalkan ada sistem piston seperti ini, tapi di bagian sini kita berikan valve misalnya. Jadi ketika ada tekanan, ya,
yang mestinya tekanannya naik, dia tidak naik karena ada gas yang dikeluarkan. Sehingga tekanan di sini tetap. Ya, ini disebut dengan kondisi isobarik. Kemudian untuk kondisi isochorik, ya, dalam hal ini sistem tidak mengalami perubahan tekanan dalam suatu proses. Contohnya misalnya sekalipun piston ini ditekan, tapi di saat yang sama kita panaskan sistem ini, kita berikan panas, maka dengan kondisi yang menyebabkan dia tidak berubah volumenya, maka kita sebut dia sebagai kondisi isochorik, ya, volume tidak berubah. Jadi tekanan dari kerja itu mestinya menekan dia, volumenya mestinya berkurang, tapi dipanaskan sehingga volumenya mengembang, gitu ya. Nah, kondisi itu, ya, ketika efeknya saling meniadakan disebut dengan proses yang tidak mengalami perubahan volume atau isochorik. Kemudian kita punya istilah variabel keadaan dan variabel lintasan, ya. Jadi suatu proses. Jadi misalkan ada proses yang menghantarkan keadaan satu ke keadaan dua. Contohnya seperti ini, ya. Nah, jalan menuju dua dari satu itu bisa ditempuh dengan A misalnya, lintasan A, dengan lintasan B misalnya seperti ini, atau dengan lintasan yang ketiga, lintasan C. Nah, ada variabel-variabel yang tidak dipengaruhi oleh lintasan. Artinya, lintasan apapun yang ditempuh, maka nilai perubahannya itu sama. Ya, nilai perubahannya itu sama. Contohnya, energi dalam, entalpi, energi potensial, dan energi kinetik. Jadi, perubahan energi dalam, perubahan entalpi, perubahan energi potensial, perubahan energi kinetik itu tidak bergantung pada lintasannya. Dia hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Ya, berbeda halnya dengan perubahan panas dan perubahan kerja misalnya. Nah, ini tergantung dari lintasannya. Jadi, perubahan panas dan kerja, kalau kita menempuh proses A, B, atau C, sekalipun keadaan yang dicapainya sama, dia memiliki nilai perubahan yang berbeda. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, ini ada 6 besaran energi yang penting: energi dalam, entalpi, potensial, kinetik, panas, dan kerja. Nanti Anda akan lihat bahwa keenam jenis energi inilah yang akan kita gunakan sebagai basis untuk membuat persamaan neraca energi secara umum. Demikian video kali ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya.